salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahmakumullah, kita dulu kajian di rumah ini tidak cuma Ramadan ya. Akhirnya yang tersisa cuma Ramadan gitu. Sepertinya perlu disegarkan kembali gitu loh. Karena kita itu kalau sibuk nyari fulus lupa pengajian gitu ya. Nggak elingi lek Ramadan ya. Mudah-mudahan nanti bisa kajian ya paling tidak 3 bulan sekali ya, 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, supaya teman-teman yang sibuk cari fulus ini tetap mendapatkan siraman rohani gitu ya. Karena kalau setahun sekali kayaknya kurang gitu loh. Kurang. Wis lali gitu ya. Makanya dielomno Ramadan meneh. Ya, insyaallah semoga pengajian. Kenapa kok ana berharap kajian menuntut ilmu itu digalakkan kembali? Karena ruh ini perlu siraman. Maka istilahnya siraman rohani memang. Karena kalau tidak, kita akan menyibukkan diri dengan sesuatu yang kurang berguna sebenarnya. Bicara harta, kita lihat ya, orang-orang kaya dapat harta banyak dibawa kemana? Tidak dibawa kemana-mana gitu. Ditinggal. Kemarin salah satu jamaah umroh kita itu cerita, dia sedang ngurusin kasus, dia pengacara, kasus sengketa 20T wis mati. Jadi fulus 20T itu ditinggal mati. Bayangkan jamaah, ditinggal mati. Capek orang tuanya ditinggal mati dan ninggalkan sengketa. Di antara ahli warisnya, di antara kerabatnya, 20T. Ana ngomong subhanallah ya. Itulah dunia jamaah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwasanya lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnah. Tidak tersisa dari kehidupan dunia kecuali 2, bala dan fitnah. Maka semoga kita, itu ucapan Nabi SAW ini 1446 tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita sekarang? Semakin banyak fitnah, semakin banyak bala, penyakit sekarang semakin beragam ya. Ujian-ujian nggak selesai-selesai. Cobaan-cobaan masuk ke rumah kita. Yang dulunya wanita di dalam rumah itu selamat dari fitnah, sekarang sudah nggak lagi. Orang dulu dalam rumah sudah aman, sudah dari fitnah. Tapi dengan adanya handphone nggak ada lagi selamat dari fitnah. Subhanallah jemaah. Ahibati fillah. Di antara tanda-tanda kiamat itu banyaknya mati mendadak. Dulu orang mati itu ya memang sudah disangka akan mati. Maksudnya sudah sakit parah ya. Oh kayaknya ini sudah mendekati kematian. Sekarang enggak. Pagi masih ngopi, tahu-tahu sore dapat WA, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai kita opo fulan. Tabrakan. Dulu tabrakan itu bisa disebut ya sangat sedikit sekali karena kendaraannya kuda, onta. Sekarang enggak. Sekarang pemerintah sedang menggarap bagaimana pemudik pakai motor itu dikurangin. Karena mereka tahu berapa banyak orang yang mudik nggak pernah sampai rumahnya, mati di jalanan. Sampai di jalanan dikasih tulisan ya, yang mati tahun ini kecelakaan sekian banyak, nanti nambah lagi. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyakit-penyakit yang membuat orang mati mendadak juga, subhanallah, semakin banyak ya. Maka ini menjadi peringatan buat kita bersama. Boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Dan ada yang nggak sampai Ramadan. Kalau tadi Ami Lutfi cerita,
Ada sohibnya yang tidak sampai Ramadan. Ana punya ibu rahimahullah, nggak sampai Ramadan. Dan masih banyak cerita lainnya. Tiap hari berapa orang yang mati. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Ya, surat Luqman ayat 34 ya. Allah mengatakan tidak ada satupun jiwa yang tahu dengan apa yang besok akan dia kerjakan. Iya, kita semua punya rencana. Ingat beberapa tahun yang lalu ada pesawat baru punyanya Lion kalau nggak salah, yang berangkat pagi dari Jakarta menuju ke Pangkal Pinang kalau nggak salah. Itu pesawat ngangkut penumpang banyak. Dan ana yakin semua penumpang itu sudah punya rencana. Sudah ada yang nyambut di bandara. Sudah ada hotel yang dia booking. Sudah ada makan siang yang dia rencanakan. Ada banyak lah yang dia rencanakan. Tapi ternyata pesawat itu nggak pernah landing. Pesawat itu tidak pernah landing. Hancur pesawat itu. Ini sebagai bukti kita nggak ada yang tahu. Apakah kita akan sampai Idul Fitri? Nggak ada yang tahu. Sebagian kita bagi emak-emak ya sudah bikin seragam Idul Fitri. Seragam warna hijau. Kadang-kadang suaminya dipakai warna hijau gitu kan. Kayak lumut semuanya gitu ya. Tapi seneng ibu-ibu itu kayak gitu jemaah. Iya, mereka semua punya rencana macam, tapi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu apakah bisa sampai besok saja. Jangan bicara Idul Fitri. Besok tanggal 17 Ramadan. Apakah kita yang sedang berada di tempat ini akan puasa hari esok? Nggak ada yang tahu. Lalu Allah katakan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Juga nggak ada yang tahu di bumi mana dia mati. Banyak orang sudah merencanakan makam keluarga. Insya Allah saya akan makamkan di sebelah sini gitu ya. Mati di mana nggak tahu. Berapa tahun yang lalu juga Adam Air. Ingat Adam Air yang jenazahnya pun nggak ketemu. Nggak ada yang ketemu. Ada kejadian di Danau Toba. Yang kapal itu tenggelam dan tidak bisa diangkat. Kuburannya di mana? Ya sudah di sana dikuburkan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kematian itu sebuah misteri yang nyata, tapi kita sering lupa. Orang kalau lupa sama mati itu punya angan-angan panjang sekali. Kayak kita bicara sekarang nih. Tadi Mas Andun doa supaya mudah-mudahan Ramadan sampai tahun depan ya. Ini bukan Ramadan terakhir. Iya, itu angan-angan kita jemaah. Kita punya angan-angan kalau bisa. Kepingin piro umur Mas Andun? Piro kepingin? 200? Hah? 100 kepingin? Kayaknya angan-angan 100 saja takut ya. 100 ya Allah. Wis koyo apa 100? Jadi bayi lagi gitu kan. Tapi kita punya angan-angan. Jadi angan-angan ini yang membuat kita akhirnya santai. Insya Allah tahun depan ana mau umroh. Loh, emangnya sampai tahun depan kita umurnya? Tapi kalau orang berpikir, wallahu a'lam, ana mau umroh tahun ini. Enggak, tahun depan aja loh. Tahun depan belum tentu nyampe gitu loh. Berapa banyak orang yang menunda pelaksanaan ibadah haji? Apa penyebabnya? Angan-angan yang panjang. Dia berpikir, insya Allah ana sebenarnya mampu tahun ini berangkat haji, tapi insya Allah mungkin 2030 lah. Kenapa? Nunggu anak-anak gede ini itu. Kan mereka punya rencana gitu loh. Nggak apa-apa punya rencana gitu. Tapi kita harus tahu. Nggak ada yang tahu apakah umur kita sampai tahun depan. Allah mengatakan, innallaha alimun khabir. Tapi Allah tahu. Di mana kita mati. Kapan kita mati. Bagaimana kejadiannya. Di mana kuburan kita. Apakah kuburan kita di tanah. Atau kuburan kita di perut-perut ikan. Atau di perut binatang buas dan liar. Allah tahu. Maka ahibati fillah, Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah yang tidak boleh kita sia-siakan. Udah lewat nih 16 hari. Kita perlu berhenti. Membuka buku catatan kita. Ya, di kantor itu ada istilah tulis yang kau mau kerjakan. Kerjakan yang kau tulis ya.
Sebagian kita itu nggak pernah punya catatan untuk Ramadan ini. Tapi untuk kerjaan punya dia. Emak-emak tuh punya tulisan untuk menu setiap harinya di bulan Ramadan. Hari pertama sahur apa, hari kedua sahur apa, ya terus seperti itu. Tapi punya nggak catatan tentang hari ini apa yang aku akan kerjakan untuk Ramadanku? Sebagian nggak punya. Sehingga ketika mau tidur malam dia nggak bisa mengevaluasi gitu loh. Apa yang ini nggak aku kerjakan ya. Boleh jadi tulisan itu tidak di buku, tapi tulisan itu ada di hati kita. Nggak masalah. Tapi kita sudah rencanakan. Malam ini, besok tanggal 17, minimal kita itu di juz ke-17 ya. Kalau kita mau hatam 1 kali di bulan Ramadan ini, minimal rencana kita besok itu kita di juz 17. Itu rencana kita. Kalau sebagian kita melihat anak masih juz 7. Waduh. Ngapain kita selama ini? Oh ya Ustaz, kerjaan. Ini loh, kerjaan tidak ada selesainya coba. Ada dulu orang yang kerja sama orang, pegawai. Pegawai ini kan nggak bisa semau dia ikut kajian ya. Nggak bisa semau dia mau ikut sholat taraweh. Kadang-kala dia harus buka toko, nggak bisa taraweh. Oke. Engkau pegawai. Dia berdoa mohon kepada Allah supaya jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Ternyata tambah dai sholat taraweh. Kenapa? Karena dia baru, ini lagi rame tokonya ini. Nggak bisa ditinggal. Padahal dia bisa tutup, dia kunci, dia ke masjid. Dia yang punya. Dia yang seharusnya ngatur dirinya. Tapi ternyata sebagian kita diatur oleh hartanya. Makanya di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Daud atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Aku berlindung dari harta yang jadi azab buat aku. Dulu waktu jadi pegawai nggak bisa ke masjid karena jam kerja. Sekarang jadi pengusaha, apa yang menghalangi dia tidak bisa ke masjid? Hartanya dia ternyata. Maka tolong beramallah tanpa berangan-angan. Sudahlah, yang bisa kau kerjakan, kerjakan. Maka tadi, orang yang punya angan-angan tinggi dan dia tidak mencatat apa yang harus dia kerjakan, dia akan sulit mengevaluasi dirinya. Umpamanya dia mau sedekah Ramadan. Kalau dia sudah tulis Ramadan ini anak sedekah 30 juta umpamanya. Dia udah tahu 1 hari 1 juta dia keluarkan untuk buka bersama umpamanya ya. Atau untuk membantu janda-janda fakir miskin. Dia catat tuh. Jadi full 1 bulan 30 juta. Ketika orang punya rencana, itu rencana minimal sebenarnya. Kalau lewat dari itu alhamdulillah. Paling tidak yang minimal ini tercapai. Contoh lagi, perencanaan doa. Ana mau doa tiap hari 1 jam. Karena doanya orang puasa itu mustajab. Ketika kita punya rencana 1 jam, kita akan bagi tuh. Ana doanya kapan aja nih. Oh, Ana selesai sholat, oke. Atau Ana doanya antara adzan dengan qomat. Berarti kalau 1 jam, Ana doanya 10 menitan, ya cukuplah 6 kali berdoa. Umumnya seperti itu. Kita juga punya buku catatan, contekan, bukan catatan. Ana mau minta apa sama Allah? Di saat Allah membuka pintu surga, di saat Allah membuka pintu ijabah, kita diem gak doa. Kita berpikir, oh kerja, subhanallah jemaah. Kemarin Ana berangkat umrah itu sakit, Ana punya gigi. Karena habis dipasang implan, akhirnya Ana WA dokternya. WA dokter mengatakan coba minum antibiotik ini itu macam-macam. Akhirnya Ana baca doa yang diajarkan Nabi SAW ya. Baca bismillah 3 kali, kemudian a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali. Subhanallah, Ana baca terus. Kalau baca sekali belum sembuh, baca 2 kali. Seperti obat dokter. Dokter kan mengatakan ini obat diminum berapa kali? Sehari 3 kali. Selama 7 hari, ada yang selama hidup makan tuh. Loh, kita baca doa pun seperti itu. Jangan baca doa berapa kali. Duh, nggak sembuh-sembuh. Kayaknya memang Ana harus ke dokter. Loh, dokter juga tidak menjamin kesembuhan. Nggak ada.
Yang ngasih kesembuhan itu Allah, butuh keyakinan. Terus